Artinya kesaktian orang Dayak itu boleh muncul ketika dalam suasana genting ataupun peperangan, jangan dimain-mainkan. Terus untuk apa kita memanggil roh leluhur kalau hanya untuk dipertontonkan, hanya sekedar untuk atraksi? Artinya kita tidak menghormati leluhur kita. Baik. Baik, Adil Katalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jiwata, arus. Kita kembali kepada YouTube Tukang Lihat, ya, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tukang Lihat, melihat dan merasakan. Saat ini saya di Mandor, ya, di Mandor, ya. Pas kebetulan apa ini? Ya, kita berdiri tepatnya di depan Tugu Pahlawan. Baik, Anda ini kan generasi muda, generasi penerus bangsa Dayak. Ya. Dayak itu bagian daripada NKRI, ya, Betul. bagian daripada Indonesia. Indonesia juga bagian daripada Dayak, dan NKRI juga bagian daripada Kalimantan atau Dayak. Kita cinta Dayak, cinta NKRI. Bangsa Indonesia bagian timur, kan? Oke, bagian timur. Artinya kekayaan kita kaya akan budaya, kaya akan seni, tradisi dan adat, Seni, adat dan budaya. sejarah dan alam semesta. Bayangkan batu dan kayu bisa jadi tanaman. Nah, saya minta pandangan dengan Profesor Usu. Kebetulan ini profesor muda, ya, yang cerdas, ya. Karena orang pintar itu banyak, tetapi orang cerdas itu tidak terlalu banyak, sedikit. Karena ibarat pepatah mengatakan, orang pintar tidak akan bisa diajari jujur, karena dia sudah merasa dirinya pintar. Tidak bisa diajari jujur, ya. Tetapi orang jujur bisa diajari pintar, karena dia merasa dirinya jujur. Garam tetap menjadi garam, gula tetap menjadi gula. Kira-kira pandangan Anda sebagai profesor dan cinta pemerhati budaya terkait dengan budaya Dayak ini apa sih? Agar memperkenalkan Dayak di tingkat dunia. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ketua Amar. Sebelumnya saya ucapkan salam kebudayaan, salam pelestari adat dan budaya. Adil Katalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Kalau menurut saya secara pribadi, untuk mengingat ataupun memperhatikan bagaimana supaya adat dan budaya kita itu dikenal di internasional, di tingkat dunia. Nah, sekarang sudah dikenal karena dengan adanya media sosial, kita bisa mempromosikan produk-produk kita secara langsung melewati TikTok, FB, dan YouTube dan lain sebagainya. Cuman yang kita mau ke depan, orang-orang Dayak ini khususnya yang pelestari, pencinta adat dan budaya ini, kita tidak cukup hanya mempromosikan adat budaya kita. Yang lebih penting itu dan yang terpenting itu bagaimana kita anak-anak penerus generasi Dayak, kaum milenial itu mempunyai wawasan pendidikan supaya kita juga bisa bersaing secara teknologi, secara desain, secara pendidikan, akademisi. Ya, tidak cukup juga kita hanya memamerkan produk-produk lokal, tapi tanpa dibekali dengan pendidikan yang tinggi. Nah, kalau menurut saya itu, Ketua Amar. Apa bedanya budaya sekarang dengan budaya yang dulu? Ya jelas beda. Kalau dulu budaya itu kurang diekspos, jadi bentuknya hanya lokal. Sekarang kan dengan adanya media, orang luar, orang dari mancanegara bisa melihat secara langsung apa sih adat budaya ini, seperti apa sih yang benarnya. Baik, sejauh mana Anda mengenal yang namanya adat, yang namanya budaya, tradisi, sejarah orang Dayak? Sejauh mana Anda mengenal?
sehingga membuat Anda itu cinta kepada budaya, salah satu kaum milenial yang pemerhati budaya. Sejauh mana apa yang harus menjadi salah satu? Ya, Anda bicara tentang saya cinta kepada budaya. Salah satu buktinya sejauh mana kita tentang budaya Dayak? Kalau saya pribadi, secara analisa saya, adat budaya kita sekarang banyak terkontaminasi oleh budaya-budaya luar dan banyak jadi tidak asli lagi. Contohnya seperti atraksi-atraksi itu. Kalau menurut sejarah nenek moyang orang Dayak, kalau kita punya ilmu ataupun punya kesaktian, tidak boleh dipamerkan. Nah, itu perbedaannya. Sekarang sudah dipertontonkan, seolah-olah roh leluhur itu dipermainkan kalau menurut saya. Karena dari latar belakang nenek moyang saya juga dulu tokoh-tokoh Dayak juga. Jadi saya dititipkan pesan suatu saat, kalau kamu punya ilmu, punya kekebalan ataupun kekuatan, jangan dipertontonkan kepada orang, jangan diperlihatkan, jangan dibawa menjadi seolah-olah seperti kesombongan. Jadi budaya apa yang menurut Anda yang ditonjolkan biar dunia dan nasional itu mengenal Dayak? Saya pikir kalau untuk pelestarian tari-tarian atau musik yang bentuknya tradisional, saya pikir itu udah cukup. Tidak perlu kita pamer-pamer lagu-lagu tradisi, lagu daerah, seni. Saya pikir itu cukup. Itu ya. Tidak perlu kita mencontoh seperti tatung-tatung. Itu kan, kalau tatung itu dia memang bentuknya seperti itu, kuda lumping. Kalau orang Dayak itu keseniannya tidak seperti itu, paling pencak silat ya biasa. Cuman kalau atraksi kayak atraksi seperti tatung-tatung yang seperti kita lihat di media-media itu, kayaknya itu sudah jauh berseberangan. Nah, soalnya kalau menurut pesan leluhur memang seperti itu. Artinya kesaktian orang Dayak itu boleh muncul ketika dalam suasana genting ataupun peperangan, jangan dimain-mainkan. Terus untuk apa kita memanggil roh leluhur kalau hanya untuk dipertontonkan, hanya sekedar untuk atraksi? Artinya kita tidak menghormati leluhur kita. Baik, permisa. Jadi saya sedang berbincang-bincang banyak dengan Profesor Cinta Adat, Bapak Sukirjo ya. Ini Usu panggilannya. Iya. Kalau Usu itu urusan susah kalau mau. Nah, tadi perbedaannya antara budaya sekarang dengan zaman dulu. Budaya sekarang karena kita dipengaruhi oleh sistem teknologi, kita bisa mengupload kegiatan-kegiatan budaya-budaya Dayak itu melalui media banyak sekali, di YouTube, di TikTok, di FB dan di Snack itu boleh. Tapi budaya yang sifatnya seni, baik seni tari atau seni lukis ya, ini yang bisa ditawarkan, bisa untuk menambah pendapatan orang Dayak sendiri. Itu satu. Yang kedua, budaya di zaman modern, kita harus sekolah, kita harus mempunyai pendidikan melalui akademisi ya, agar kita tidak tertinggal. Pertama, tidak tertinggal. Kedua, kita mampu berdaya saing. Bagaimana asas manfaat budaya itu yang. Terus yang ketiga, ada hal-hal yang sakral yang harus kita sembunyikan. Iya, itu. Supaya kerahasiaannya tetap terjaga. Karena ini kalau berkaitan dengan bicara tentang budaya, ini bicara tentang kebenaran. Ada 3 hal: trasti, dinasti, dan trasti, dinasti, dan prasasti. Jadi ini ada yang harus kita expose, ada yang kita sembunyikan, karena ini sakral. Tetapi mari kita bersama-sama untuk melakukan evaluasi ya. Evaluasi bahwa Dayak ke depan itu, karena kita bersaing dengan sistem teknologi, bersaing dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita tetap pertahankan adat dan budaya kita, tradisi dan seni. Itu pesan Bapak Profesor Usu tadi. Nah, hal ini sangat sakral untuk mengingatkan, memberikan edukasi kepada regenerasi Dayak agar kita tidak boleh kehilangan adat, kehilangan budaya, tradisi, sejarah, dan alam.
Karena manusia ini harus beradat. Diibaratkan pohon tanpa akar, Ya. maka dia tidak akan menghasilkan buah. Seperti itulah kita, kalau kita kehilangan adat dan budaya dan tradisi, artinya jati diri Dayak yang sesungguhnya itu tadi adalah adat, budaya, tradisi, sejarah, seni, dan alam. Nah, ini yang kami bincang-bincangkan. Kami juga minta maaf kepada seluruh penonton YouTube Tukang Lihat jika ada yang tersinggung ya dengan ucapan dan perkataan kami dengan Profesor Usu, salah satu pemerhati kebudayaan, sejarah ya, tradisi dan seni orang Dayak. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Baik, terima kasih.